Aku bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, siapkan hati kita untuk ibadah. Kita akan menyanyikan satu lagu Matahari Bersinar Terang. Dirinya anak-anak ini supaya mereka dapat mendengar khotbah yang disampaikan oleh Ibu atau Bapak Pendeta pada hari ini. Terima kasih padamu Bapak, puji punya namamu, serahkan sepenuhnya ke dalam tangan dari awal sampai akhirnya. Terpujian Tuhan Yesus. Kami doa dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru kami. Amin. Ayo anak ibu, masih semangat? Nah, ayo kita bernyanyi lagu Aku Anak Jujur. firman Tuhan.
Selamat pagi anak-anak TK SD Metode 10 Belawan. Apa kabar semuanya? Sehat? Kuat? Luar biasa? Ceria? Hahaha. Nah, anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan roh-Mu agar mengerti tentang firman-Mu. Amin. Nah, anak-anakku, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini bertemakan jujur itu mujur. Anak-anakku, mari kita menyaksikan cerita Ray dan Roy berikut. Teman-teman, namaku Ray. Aku punya adik kembar namanya Roy. Iya teman-teman, aku kembar sama abangku Ray. Namaku Roy. Teman-teman, kami berdua suka sekali bermain bersama. Permainan kami adalah main panah-panahan. Roy, ayo kita main panah-panahan yuk. Kita main kemana, Bang? Iya, ke belakang rumah tetangga. Ayo, kau sudah siapkan semua nih alat-alat kita? Sudah, beres, tenang. Ayo. Lalu mereka bermain panah-panahan di belakang rumah tetangga mereka. Ketika mereka bermain panah-panahan, Ray menembak dinding, tetapi tidak sampai. Roy juga melakukan hal yang sama. Dia melepaskan tembakannya, tetapi tiba-tiba bebek tetangga datang. Lalu Ray katakan, Roy, awas! Bebek tetangga datang, itu banyak. Iya, aku akan perhatikan. tetapi tembakan panahannya sampai menembak mata bebek tetangga. Aduh, lihat dulu itu Ray. Lihat Roy, lihat Ray. Ternyata bebek tetangga matanya terkena oleh panah Roy. Aduh, bagaimana kita ini? Aku sudah menembak mata dari bebek itu. Lalu Ray katakan kepadanya, Ayo kita buang ke sungai. lalu mereka berdua berangkat dan membuangnya ke sungai, supaya orang tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Suatu hari, Ray tidur terlalu lama, hingga pada akhirnya dia dibangunkan oleh ibunya, dan ibunya datang memberikan tugas kepada Ray supaya membersihkan halaman rumah mereka. Tetapi Ray yang pemalas ini berkata kepada kembarannya Roy, Roy, kau harus mengingat bahwa ada bebek tetangga yang pernah kau panah dan kita membuangnya ke sungai. Kalau aku disuruh oleh ibu mengerjakan pekerjaan, kau yang harus melakukannya. Iya, Pak. ketika ibunya membangunkan Ray dari tidurnya dan menyuruhnya untuk membersihkan rumah serta halaman rumah, lalu Ray berkata kepada Roy, Itik. Lalu Roy bilang, iya Bang, aku mengerjakan pekerjaan itu. Roy, itik.
setiap kali Ray disuruh oleh ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah, maka Ray akan datang menjumpai kembarannya Roy. Lalu Roy akan menjawab, Iya Pak, aku akan melakukan pekerjaan. Suatu waktu, Ray dan Roy dipanggil oleh ibunya. Ibunya heran, mengapa setiap kali ibunya menyuruh Ray, dia selalu berkata kepada adiknya Roy, lalu ibunya katakan, Kalian menyimpan sesuatu dari ibu. akhirnya Ray dan Roy mengaku salah. Mereka mengaku telah berbohong terhadap tetangga mereka. Mereka tidak memberitahukan ketika tetangga mereka bertanya siapa yang memanah bebek mereka. Mereka mengaku telah berbohong kepada tetangga mereka dan telah berbohong kepada ibu mereka. Dan pada akhirnya, setelah mereka mengaku jujur, mereka tidak takut lagi. Akhirnya, Ray dan Roy pergi menjumpai tetangga mereka. Ibunya membelikan bebek yang baru untuk menggantikan bebek yang mati yang terpanah oleh Roy. Dari sejak itu, Ray dan Roy berjanji akan menjadi anak yang baik. Mereka berjanji akan jujur kepada semua orang dan akan selalu berkata ya jika ya dan berkata tidak jika tidak. Nah, anak-anak TK SD Metodis 10 Belawan, salah satu sifat Tuhan Yesus adalah benar. Tuhan tidak berdusta dan tidak suka melihat anak-anak yang suka berbohong. Tetapi Tuhan sangat mencintai kebenaran dan menginginkan agar anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, salah satu cara agar kita bisa melakukan hal-hal yang benar adalah bertindak dan berkata jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata seadanya, berkata apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Ray dan Roy tadi. Tapi pada akhirnya mereka bertobat ya. Tidak menyembunyikan sesuatu, tidak mengurangi dan menambah cerita yang tidak benar. Secara khusus anak-anak yang sedang belajar daring, belajar online di rumah, jangan coba-coba berbohong kepada guru kamu. Kamu memberikan alasan untuk tidak mengirim tugas karena tidak memiliki paket. Padahal untuk bermain game, untuk menonton YouTube yang lain, menonton media yang lain, melihat media yang lain bisa. Tapi mengirim tugas kepada gurunya tidak bisa. Itu artinya berbohong. Nah, ada beberapa firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini mengenai kejujuran. Berikut isi firman Tuhan. Yang pertama, Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 12 ayat 6 berkata, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 15 ayat 19 berkata, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Dan Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah, anak-anak, dari pembacaan beberapa Amsal tadi, kita bisa melihat bahwa kejujuran itu sangat penting kita miliki. Kejujuran
akan membuat kita mujur atau akan membuat kita beruntung. Kita akan disayang orang, kita akan dipercayai orang, secara khusus kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka dari sekarang anak-anak harus belajar menjadi anak yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan Yesus. Berkata ya jika ya, berkata tidak jika tidak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah anak-anak yang mendengarkannya boleh melakukan firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama